Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita mulai materi model dan prediksi data untuk bab 3 ya. Bab 3 yaitu model dan prediksi data. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah pertama, poin 3.3, memahami bahwa data dapat bersifat kompleks ya dan dapat didekomposisi menjadi elemen-elemen data. Poin 3.4, memahami bahwa organisasi dan penyimpanannya akan mempengaruhi cost, speed, reliability, ya, accessibility, privasi, dan integrity. Nah, poin 3.5, memahami bahwa penalaran dan prediksi terhadap suatu data tergantung pada model. 4.3, mengumpulkan data besar dari berbagai sumber. Kemudian 4.4, mengorganisasikan, menyimpan, dan mengolah data yang kompleks berdasarkan suatu model yang sudah ada. 4.5, memeriksa kesesuaian model terhadap data. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai. Nah, mengingatkan kembali pada kelas 10, kalian sudah mempelajari mengenai beberapa hal tentang data. Pada bab ini kalian akan mempelajari beberapa hal lain tentang data. Namun sebelumnya kalian akan mengulas kembali beberapa hal yang sudah dipelajari di kelas 10. Di kelas 10 kalian sudah mempelajari mengenai tipe data. Nah, tipe data ada berapa? Ada yang tahu? Tipe data gimana? Nah, ini hanya mengingatkan saja ya. Jadi tipe data itu ada tiga ya, numerik, kategorik, dan ordinal. Numerik, tipe data yang biasanya didapatkan dari hasil pengukuran kuantitatif. Nah, tipe data numerik ini terdapat dua tipe, yaitu distrik dan continue. Distrik merupakan tipe data berbentuk bilangan bulat. Sedangkan continue tipe data yang rentangnya tidak terbatas. Biasanya tipe data ini bisa direpresentasikan dalam bentuk pecahan atau desimal ya. Nah, yang kedua, kategori merupakan tipe data yang berbentuk pilihan dan tidak memiliki makna secara matematis. Apa contohnya kira-kira? Jenis kelamin, ya, kategori barang, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ordinal. Ordinal merupakan tipe data gabungan ya dari data numerik dan data kategorik ya. Seperti misalnya contoh grade A, grade B, grade C gitu ya. Nah, itu adalah tipe data ordinal. Nah, model data di sini ada dua model ya. Nah, pertama di sini model data berdasarkan objek. Nah, model data berdasarkan objek itu dibagi ada tiga ya, model entity relationship ya atau ER. Kemudian model semantik, yang C model data berorientasi objek. Tapi sebelum kita bahas apa model data ya. Nah, model data ini digunakan untuk mempelajari bagaimana menyimpan ya suatu data dalam format atau bentuk yang sudah umum digunakan ya. Inilah yang disebut dengan model data. Model data dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk merepresentasikan data ya. Batasannya serta hubungannya berdasarkan fakta di dunia nyata ya. Representasi ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan di dunia nyata. Dengan membuat model data, kita dapat membuat perantara
untuk mentransformasikan data ya. Mentransformasikan itu apa? Mentransfer informasi ya, memberikan informasi ke pihak lain. Nah, agar dapat diproses oleh sistem atau komputer. Secara umum ada dua jenis model data. Pertama, model data berorientasi objek dan model data berorientasi atau berdasarkan record ya. Model data berdasarkan objek dan model data berdasarkan record. Itu ada dua. Kita bahas satu-satu. Pertama, model data berorientasi objek. Yang pertama yaitu model Entity Relationship ya atau ER. Nah, seperti ini. Ini adalah notasi ya atau gambar yang untuk merepresentasikan objek ya. Nah, misalkan di sini dikenal ada yang namanya entitas ya. Entitas itu adalah representatif daripada objek. Contoh entitas siswa gitu ya. Kemudian entitas mahasiswa, entitas guru gitu kan. Entitas kecamatan gitu ya. Nah, ada yang namanya entitas gitu. Di bawah entitas itu ada yang namanya atribut ya. Nah, di sini dilambangkan ada notasi gambarnya. Notasinya seperti ini. Empat persegi panjang ya. Ini adalah set entitas digunakan untuk menggambarkan objek-objek di dunia nyata. Nah, gitu. Seperti entitas siswa, entitas mahasiswa. Kemudian ada yang namanya atribut ya. Atribut itu digunakan untuk mendeskripsi karakteristik setiap entitas. Dalam entitas ada misalkan entitas siswa. Atributnya apa saja? Nah, atributnya misalnya nomor induk siswa, nama siswa, tempat lahir siswa, tanggal lahir siswa, itu namanya atribut ya. Kalau guru, entitas guru ada nomor induk pegawai, ada nama guru, tanggal lahir guru gitu ya. Kemudian tempat atau alamat guru di situ ada ya. Itu namanya atribut. Nah, notasi ini relasi ya, set relasi digunakan untuk menghubungkan set entitas dengan set entitas lainnya ya. Ini atribut, kemudian ini garis. Garis ini digunakan sebagai pendukung antara set relasi dengan set entitas atau menghubungkan set entitas dengan atribut ya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Satu siswa ini entitas dengan entitas kartu tanda siswa ya. Satu siswa dalam model entity relationship ini ada beberapa notasi ya. Nah, di dalam ER ya atau entity relationship ya itu memiliki kardinal ya yang dapat digunakan untuk menunjukkan jumlah maksimal suatu entitas yang dapat berelasi dengan entitas lain. Nah, ini adalah kardinal. Ada one to one ya, kardinal. Nah, ini kardinalnya one to one, 1:1. Jadi cara membacanya begini. Satu siswa memiliki satu orang siswa itu memiliki satu KTS. KTS itu kartu tanda siswa. Ya. Tidak mungkin satu siswa memiliki 2 KTS. Gitu. Jadi one to one itu kardinal one to one itu kardinalitas one to one itu ya 1:1. KTP misalkan satu warga, satu penduduk hanya memiliki satu KTP gitu. ATM juga. ATM bisa satu ke banyak ya, atau ATM. Satu penduduk bisa memiliki banyak ATM kan. Nah, tapi kalau satu penduduk hanya memiliki satu KTP
SIM juga sama begitu. SIM A misalkan hanya boleh digunakan oleh satu penduduk untuk satu SIM gitu ya. Bisa dipahami ya? Ada kardinalitas yang kedua, one to many ya. Jadi satu penduduk memiliki banyak BPKB. Bisa. Itu kan ada BPKB motor, ada BPKB mobil. Itu ya. Nah, itu one to many. Kemudian kardinalitas many to one ya. Satu siswa banyak siswa terdaftar di satu SMA. Gitu ya. Tidak mungkin satu siswa terdaftar di beberapa SMA. Kalau perguruan tinggi masih mungkin. Nah, satu mahasiswa, banyak mahasiswa, oh tidak, banyak mahasiswa terdaftar di banyak perguruan tinggi. Bisa ada beberapa yang mengambil perguruan tinggi ya. Ini many to one. Contohnya dari banyak siswa terdaftar di satu SMA itu. Kemudian kardinalitas many to many ya. Banyak siswa n itu menandakan banyak tak terhingga gitu ya. Ukurannya bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu kan. Itu n ya. Many to many. Banyak siswa mendaftar di banyak ekstrakurikuler. Ah, itu bisa. Kalian mengambil ekstrakurikuler di sekolah, di SMA 1 Garut, itu banyak. Ada beberapa. Ada yang ngambil kesenian, ada yang ngambil padus, dan beberapa ekstrakurikuler lainnya ya. Nah, itu kardinalitas ya. Ini contohnya. Kemudian, contoh ER atau Entity Relationship sederhana yang menggambarkan hubungan dari entitas, yakni siswa, ekstrakurikuler, dan guru. Nah, ini entitas guru, ini atribut. Ini garis yang menghubungkan. Nah, atribut, ini atribut. Nick, ada atribut guru, itu ada nick, ada nama, jabatan, nomor telepon. Dia membimbing satu guru bisa membimbing satu ekstrakurikuler. Ya. Ini ID school, kemudian ini entitas ekstrakurikuler, ini ID school, ada ID ekskulnya, kemudian nama ekskulnya, ekskulnya ya, dan jenisnya apa gitu ya. Nah, kemudian satu siswa dia bisa banyak siswa bisa mendaftar ke banyak ekstrakurikuler gitu ya. Nah, jadi ini entitas siswa ada nomor telepon, NIS, jenis kelamin, nama, alamat itu. Nah, ini adalah contoh sederhana dari entity relationship. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Kemudian, yang kedua, model semantek. Nah, model semantek ini model yang mirip dengan ER, ya, di mana kita menggunakan relasi untuk menghubungkan antar objek. Namun dalam model semantik ini, relasi antar objeknya tidak digambarkan, ya, dalam sebuah simbol, tetapi diungkapkan dalam kata-kata. Namun biasanya model semantik ini digunakan untuk menyimpan data atau objek dunia nyata yang benar-benar sudah kita ketahui. Biasanya model data ini digunakan sebagai dokumentasi suatu sistem, program, ataupun objek lain yang sudah umum di dunia nyata. Nah, seperti ini. Bank melayani tabungan. Tabungan entity, ya. Nah, ini ini atribut dalam bentuk hampir sama ini, dokumentasi ya. Nah, ini adalah contoh semantik, model semantik sederhana yang menggambarkan hubungan antara bank, tabungan, dan customer ya. Perhatikan model semantik berikut ini. Nah, ini ya, berbeda ya.
agak sedikit berbeda. Kemudian, model data berorientasi objek. Nah, model data berorientasi objek itu merupakan model data yang menganggap objek dunia nyata sebagai objek gitu ya. Pada model data semantik dan IR, kita dapat memetakan relasi antar entitas objeknya secara langsung. Akan tetapi, pada model berorientasi objek ini, objek tersebut terisolasi dan tidak dapat memiliki relasi secara langsung dengan objek lainnya. Jadi, pada model IR, kita menyebut himpunan entitas sebagai set entitas, maka pada model data berorientasi objek ini, kita menyebut representasi dari objek sebagai kelas. Nah, biasanya model data ini digunakan untuk menggambarkan data yang dibuat oleh bahasa pemrograman berorientasi objek, seperti Java misalnya ya. Nah, karakteristik dan istilah yang digunakan pada pembuatan model data berorientasi objek diantaranya sebagai berikut. 1. Memetakan objek sebagai kelas. Ya. Yang kedua, atribut merupakan karakteristik dari kelas. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi atau prosedur merupakan sifat atau fungsi yang dapat dilakukan oleh suatu kelas. Contoh adalah pada kelas mobil. Merupakan representasi dari berbagai jenis mobil dunia nyata. Ya. Setiap mobil memiliki beberapa atribut atau karakteristik seperti jumlah kursi, jumlah pintu, jenis transmisi, dan mesin. Selain itu juga kita dapat mendefinisikan fungsi atau prosedur umum pada setiap mobil seperti maju, mundur, dan mengerem, suspensinya bagaimana gitu ya. Oke, itu model data berorientasi objek. Nah, yang kedua, model data berdasarkan rekor. Model data berbasis rekor ini merupakan model data yang merepresentasikan rekor data. Jika pada model data berdasarkan objek kita membuat representasi data sebagai entitas, maka pada model data berdasarkan rekor, setiap data dinyatakan dalam sebuah rekor. Pada umumnya dalam membuat sebuah program diharuskan untuk membuat model data dalam bentuk IR. Kemudian ditransformasi ke dalam bentuk model yang umum seperti model relasional. Model relasional tersebut akan diimplementasikan oleh yang namanya RDBMS, Relational Database Management Support, manajemen sistem ya, RDBMS pada komputer. Jadi ada beberapa jenis model data ya berdasarkan record, diantaranya 1 model hierarki ini. Nah, model hierarki strukturnya ada entitas dosen, Amir, kemudian mata kuliahnya basis data, mahasiswanya Rizky, Angga. Nah, mata kuliah algoritma dan pemrograman, mahasiswanya Reza, mahasiswanya Rizky dan Andi gitu ya. Nah, model hierarki ini model yang menggambarkan data dalam bentuk pohon, tree. Nah, seperti ini ya, dalam bentuk pohon. Di setiap record digambarkan sebagai simpul node atau node ya dalam hubungan parent dan child ya, parent child ya. Orang tua dan anak gitu ya. Simpul yang lebih atas disebut parent. Nah, yang ini simpul yang bawah itu disebut child ya. Untuk hubungan yang dapat terjadi antara parent child adalah sebagai berikut. Parent child one to many. Suatu parent bisa memiliki satu atau lebih child. Jadi ini parent dan ini child ya. Suatu parent dapat memiliki satu atau lebih child gitu ya. Kemudian yang kedua child parent one to one. Suatu child hanya boleh memiliki satu parent. Jadi satu child ini anak ya hanya boleh memiliki satu parent gitu ya. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mudah dipahami karena dalam bentuk hierarki atau struktur. Kekurangannya kemungkinan terjadi redundansi data, ada data yang ganda ya.
karena tidak bisa membentuk hubungan many to many antara parent dan child. Nah, seperti apa? Seperti ini data yang ganda. Ada Rizky, ada gitu ya. Ada ganda. Yang selanjutnya model jaringan. Nah, model jaringan merupakan perbaikan dari model hierarki. Secara umum, representasi model jaringan sama dengan model hierarki. Tetapi pada model jaringan, kita dapat memetakan hubungan many to many antara parent dan child, ya. Dari dari hubungan yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. Ada parent child, one to many, ya. Ini parent child itu ada satu ke banyak, ya. One to many, suatu parent bisa memiliki satu atau lebih child, ya. Child parent, one to many, suatu child bisa memiliki satu atau lebih parent. Kalau tadi tidak bisa, hanya satu parent. Model hierarki. Kalau model jaringan, perbedaannya itu. Jadi memiliki satu atau lebih parent. Nah, kelebihannya menghilangkan redundansi duplikasi data, ya. Duplikasi data yang tidak perlu. Kekurangannya tidak cocok diterapkan pada data yang besar karena memerlukan proses waktu yang lama dalam menemukan simpul tertentu. Nah, seperti ini. Jadi mahasiswa Rizky, kalau tadi model hierarki kan ada dua di sini. Dia ikut mata kuliah basis data dan juga algoritma dan pemrograman. Tapi di sini di model jaringan itu cukup mahasiswa Rizky hanya satu, dia boleh memiliki satu atau dua lebih parent gitu ya. Nah, ini mahasiswa Rizky dia mempunyai parent di mata kuliah basis data dan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Dan Reza juga ini sama. Reza di basis data dan pemrograman gitu ya. Bisa dipahami. Itu model jaringan. Kemudian model relasional. Nah, model relasional merupakan model yang paling banyak digunakan saat ini. Model ini akan membentuk tabel yang terdiri dari record dan kolom. Suatu tabel ya dalam model relasional mirip seperti set entitas pada model IR. Sementara record adalah satu entitas dan kolom adalah atribut pada model IR. Setiap tabel dapat memiliki hubungan kardinalitas dan tabel lainnya dalam hubungan one to one atau one to many ya, dan many to one gitu. Relasi many to many tidak terdapat pada model relasi. Karena pada saat melakukan transformasi many to many dari model IR ke model relasi akan membuat tabel antara yang menghubungkan kedua entitas tersebut ya. Nah, kelebihan dari model relasional adalah sebagai berikut. Pertama, mudah dipahami ya. Yang kedua, mudah jika kita ingin melakukan perubahan pada data. Mudah melakukan pencarian, mudah ditransformasi dari model IR. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada entitas guru, kemudian entitas kurikuler, ekstrakurikuler, kemudian ada entitas siswa. Entitas guru, nah ini pembimbingnya, atributnya di sini ya. Di sini akan dibuat guru pertama entitas guru itu ada atribut nick, nama, jabatan, telepon. Misalkan nomornya 123 Amir, nicknya 123, kemudian untuk Amir 124 untuk Agung. Jabatan guru madya, guru muda, nomor telepon sekian. Dia hanya satu, ini kardinalitasnya hanya satu, dia hanya membimbing ya. Satu ekstrakurikuler. Misalkan basket, di sini ada ekstrakurikuler untuk satu, ID ekskulnya satu, basket, ID ekskulnya 2, karate. Jenisnya olahraga dan bela diri. Ini hanya satu, kardinalitasnya satu ke satu ya. Kemudian siswa, nah ini banyak siswa ke banyak ekskul ya.
satu siswa ke kardinalitasnya apa? Satu siswa ke banyak ekskul itu. Jadi ada ID ekskul karate, ada ID 1, 2 basket dan karate. Nah, ini Rizky dan Reza mengambil eh apa? Ini seharusnya nama eskul ya. Nama eskul dan nisnya di sini. Oke. Ini kurang kolom, satu kolom lagi. Oke, itu model relasional. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu prediksi data. Prediksi data adalah kegiatan yang dilakukan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan data-data besar seperti produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Nah, prediksi data dapat digunakan oleh perusahaan maupun pihak manajemen operasional untuk membuat perencanaan terkait kegiatan usaha dalam beberapa periode tertentu. Nah, machine learning di sini ada yang namanya machine learning ya. Nah, ini machine learning. Machine learning itu merupakan pengembangan mesin cerdas yang dapat belajar sendiri. Machine learning dapat menjalankan algoritma dan menghasilkan prediksi dan kesimpulan yang lebih akurat berdasarkan input data yang telah diberikan sebelumnya ya. Nah, dia dapat menjalankan algoritma. Ini data awal masuk ke perancangan algoritma, model data, algoritma machine learning, nanti diprediksi, dievaluasi, kalau oke, maka oke, kalau tidak, maka balik lagi ke perancangan input data lagi, gitu ya. Nah, ini gambar machine learning. Dalam membuat machine learning untuk memprediksi suatu data, maka dibutuhkan untuk membuat perancangan algoritma untuk machine learning tersebut. Kemudian rancangan algoritma tersebut dibentuk sebuah model data yang nantinya akan menghasilkan algoritma yang tepat untuk machine learning. Oke. Nah, di sini ada metode pembelajaran ya yang dilakukan yang dilakukan dapat menggunakan metodenya itu ada dua. Ada supervised learning, ada unsupervised learning ya. Nah, supervised learning merupakan metode pembelajaran. Nah, ini ada dua, ada supervised learning dan unsupervised learning. Unsupervised learning ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu supervised learning. Jadi supervised learning merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan label ya dalam mempelajari dan menghasilkan pengetahuan. Nah, bayangkan coba kalian mempunyai data dari berbagai fitur dan label pada supervised learning. Nah, kalian akan mempelajari fitur dari data tersebut agar dapat menghasilkan label yang tepat ya. Nah, jenis-jenis yang termasuk supervised learning yang pertama adalah estimasi ya. Estimasi. Nah, ini estimasi. Yang kedua prediksi. Yang ketiga klasifikasi, yang keempat asosiasi. Estimasi kita bahas dulu. Estimasi merupakan salah satu jenis supervised learning di mana pembelajaran pada data dilakukan menggunakan fitur dan label ya. Adapun untuk kasus estimasi, label yang akan digunakan dan akan kita prediksi merupakan label dengan data dengan tipe numerik ya. Nah, untuk lebih memahami apa itu estimasi, mari kita lihat contoh berikut. Nah, ini data ini merupakan contoh data harga rumah berdasarkan spesifikasi. Kita akan menyebut harga dalam juta sebagai label. Nah, harga dalam juta sebagai label ya. Sementara spesifikasi lain seperti luas tanah, luas bangunan, jumlah lantai, kamar mandi dan kamar tidur sebagai fitur ya. Pada contoh tersebut, misal kita punya 1000 data rumah, berapa fitur dan label harga yang untuk dipelajari oleh algoritma pembelajaran. Setelah data tersebut dipelajari, kita
berharap algoritma yang sudah dilatih dapat melakukan estimasi harga untuk data baru yang tidak ada pada data tersebut. Nah, berikut beberapa algoritma pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan kasus estimasi, di antaranya linear regression, polynomial regression, artificial neural network ya. Itu ada 3 algoritma pembelajaran ya, linear regression, polynomial regression, artificial neural network ya. Itu dari estimasi. Yang kedua, prediksi. Sama halnya dengan estimasi, prediksi juga memerlukan label bersama dengan fiturnya untuk dipelajari dan menggunakan tipe numerik. Namun pada prediksi data yang digunakan adalah data yang berbasis waktu atau time series ya. Pada kasus prediksi ini, kita akan memprediksi nilai yang muncul untuk beberapa waktu ke depan berdasarkan data yang sudah lalu. Sebagai contoh, kita ingin memprediksi harga saham berdasarkan data yang sudah ada. Nah, ini ada tanggalnya, opennya sekian, high-nya sekian, low-nya sekian, close-nya sekian, adjustment clause-nya sekian, volumenya sekian, gitu ya. Nah, ini model prediksi data. Nah, tabel ini contoh data saham dalam bentuk time series. Dengan menggunakan pendekatan prediksi, kita akan dapat memprediksi nilai yang akan terjadi pada waktu berikutnya berdasarkan data-data waktu yang sudah ada tersebut. Nah, algoritmanya sebagai berikut, bisa menggunakan ARIMA, yang kedua artificial neural network, yang kedua yaitu ya artificial neural network, yang ketiga moving average ya. Nah, itu adalah algoritmanya. Yang ketiga, klasifikasi. Klasifikasi merupakan salah satu jenis dari supervised learning di mana kita membutuhkan label dalam proses pembelajaran. Tetapi pada klasifikasi ini, label yang digunakan adalah kategorikal dan ordinal. Contohnya seperti ini, yang terdapat di slide. Tabel ini contoh data siswa dengan fitur jarak rumah ke sekolah dalam kilometer. Nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, nilai IPA, aktif ekstrakurikuler secara label naik kelas. Nah, kita dapat melihat bahwa label merupakan data dari tipe kategorikal. Ya. Oke. Berbeda dengan prediksi dan estimasi yang menggunakan label numerik. Beberapa algoritma pembelajaran yang dapat digunakan untuk kasus klasifikasi bisa menggunakan logistic regression. Kemudian artificial neural network. Kemudian support vector machine atau SVM. Kemudian bisa menggunakan algoritmanya decision tree. Kemudian bisa menggunakan naive bias ya. Nah, itu. Jadi menggunakan klasifikasi ini banyak algoritmanya ya, ada 5 ya. Tadi seperti tadi logistic regression, artificial neural network, support vector machine atau SVM, decision tree dan naive bias ya. Oke, itu. Kemudian yang keempat, asosiasi ya. Pada umumnya pendekatan asosiasi ini digunakan pada kasus pembelian barang. Dengan menggunakan asosiasi, kita akan mengecek ketergantungan suatu barang terhadap barang lainnya. Nah, kita dapat mengetahui jika orang membeli barang X, maka berapa kemungkinan orang tersebut membeli barang Y. Adapun asosiasi yang sering digunakan adalah pada kasus yang ingin melihat ketergantungan antar barang seperti kasus rekomendasi barang. Nah, contohnya seperti ini. Ada transaksi satu, itemnya apel, soda, beras, daging, ayam, gitu ya. Yang kedua apel, soda, beras. Nah, tabel di sini merupakan contoh dari data pembelian pada suatu supermarket. Setiap transaksi terdiri atas beberapa barang pembelian. Misalnya dengan menggunakan data tersebut kita ingin mengetahui ketergantungan antar barang satu sama lain. Sehingga
dapat kita gunakan mengatur strategi bisnis. Itu ya. Nah, algoritma yang dapat digunakan adalah FP grow ya. Kemudian a priori ya. Nah, itu algoritmanya. Nah, sekarang yang kedua, unsupervised learning. Yang A, clustering ya. Unsupervised learning merupakan metode pembelajaran yang tidak menggunakan label dalam mempelajari dan menghasilkan pengetahuan. Pada kasus unsupervised learning, kita dapat mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang mirip sehingga dapat dibentuk beberapa klaster atau kelompok, di mana karakteristik data anggota setiap kelompok adalah sama ya. Jenis-jenis yang termasuk ke dalam ini misalnya clustering ya. Ini contoh tabelnya. Ada gaji dalam juta dan usia. Nah, beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik antar data ya. Nah, diharapkan anggota atau data dari setiap kelompok merupakan data-data dengan karakteristik yang mirip ya. Contoh ini, untuk melihat sebaran data tersebut, nah kalian dapat melihat data dalam bentuk scatter ya, plot 2 dimensi. Nah, seperti ini. Yang warna biru ini dalam bentuk scatter 2 dimensi ya. Ini adalah contoh dari data gaji dan usia dari sampel 95 orang ya. Ataupun gaji dan usia adalah fitur dan Anda dan kalian tidak memiliki label pada contoh tersebut. Nah, jadi melakukan clustering ya untuk pengelompokan data berdasarkan gaji dan usia tanpa melihat label yang ada. Nah, kemudian jika kalian ingin melakukan pengelompokan data menjadi 3 jenis, maka hasilnya didapat sebagai berikut. Nah, ini yang sebelah kanan. 3 jenis, 1, 2, 3 ya. Nah, 3 jenis. Itulah terakhir clustering ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang belum dipahami silakan tanyakan di blog. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.